Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat dimanapun berada pada siang hari yang penuh berkah ini, bersyukur kita kepada Allah. Pada siang hari ini diizinkan Allah kita untuk dapat menghirup udara yang segar. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan Allah ini bisa menjadi wasilah agar kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada suatu hari datang seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat kepada baginda Rasul. Ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Katakan kepadaku sebuah perkataan yang tidak akan aku tanyakan lagi kepada selain engkau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qul amantu billah summastaqim." Katakanlah, aku beriman dengan Allah, kemudian istiqomahlah. Maka istiqomah itu sangat erat kaitannya dengan iman. Dan ketika seseorang telah mengaku dirinya beriman, maka di saat itu ujian pun silih berganti akan datang. Adakala ujian itu bentuknya sesuatu yang disenangi, dan tidak jarang ujian itu bentuknya sesuatu yang tidak kita sukai. Allah juga sudah mengabarkan kepada kita di dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ, dan akan kami uji kalian itu dengan sesuatu yang tidak menyenangkan dan dengan sesuatu yang menyenangkan. Ketika kita diuji dengan sesuatu yang menyenangkan, lalu kita bersyukur atas apa yang Allah berikan tersebut, maka di saat itu kita pun tergolong telah melakukan perbuatan baik. Tapi begitu juga sebaliknya. Ketika kita diuji oleh Allah dengan sesuatu yang tidak kita senangi, maka sebetulnya ketika kita bersabar, maka di saat itu pun kita sedang melakukan perbuatan baik. Artinya, apapun kondisi hidup kita, ketika diberi nikmat oleh Allah kita bersyukur, maka itu baik. Ketika diberi ujian oleh Allah kita bersabar, itu baik. Tapi untuk mempertahankan kebaikan itu, inilah yang berat. Makanya pesan Nabi, ketika seseorang sudah mengaku dirinya beriman, sudah melakukan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, baik secara lisan ataupun perbuatan, maka di saat itu Nabi mengajarkan istiqomah. Itulah kenapa di dalam sehari semalam tidak kurang kita meminta kepada Allah 17 kali kita minta agar diberi nikmat istiqomah. Subuh ada 2 kali, kemudian zuhur 4 kali, asar 4, maghrib 3, nanti ketika isya pun kita kembali meminta kepada Allah sebanyak 4 kali. Mana kata-kata kita meminta kepada Allah agar diberi nikmat istiqomah? Ihdinas siratal mustaqim. Bahkan kalau ayat ini tidak kita baca dalam solat, maka solat kita tak diterima Allah. Menunjukkan apa? Bahwa istiqomah sangat penting dalam kehidupan. Sejarah orang-orang terdahulu telah banyak memberikan pelajaran untuk kehidupan kita hari ini. Ada sahabat Nabi ketika diberikan Allah Subhanahu wa taala ujian berupa kesusahan hidup, hidupnya miskin,
melarat, tapi yang demikian tidak membuatnya jauh dari agama Allah. Salat 5 waktu masih bisa berjamaah ke masjid. Ada seorang sahabat bernama Sa'labah. Sa'labah ini hidupnya miskin. Bahkan dalam riwayat, pakaian yang layak untuk dipakai untuk dia dan istrinya cuma satu. Sehingga ketika Sa'labah pergi berangkat salat, lalu begitu selesai salat, Sa'labah bergegas cepat pulang. Di saat itu Rasulullah melihat kebiasaan Sa'labah selepas salat tak berzikir, tak berdoa panjang-panjang, tapi justru begitu Assalamualaikum, Assalamualaikum, Sa'labah langsung keluar. Akhirnya ditegur oleh baginda Rasul. Wahai Sa'labah, tidakkah engkau punya permintaan kepada Allah? Kenapa engkau terlihat seperti orang munafik, gelisah? Maka kata Sa'labah, sungguh demi Allah ya Rasul, banyak permintaanku, banyak hajatku kepada Allah. Tapi kalau aku pulang terlambat, istriku sekarang tidak bisa melaksanakan sholat karena tidak ada pakaian yang bisa menutup auratnya untuk dibawa sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pakaian yang aku pakai inilah yang akan dipakai oleh istriku untuk sholat. Maka di saat itu Sa'labah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah aku agar kehidupanku ini bisa berubah. Kata Rasul kepada Sa'labah, bersabar dengan apa yang sedikit diberikan Allah kepada engkau itu lebih baik daripada engkau diberikan banyak oleh Allah tapi kau tak bersyukur. Rasul menolak permintaan dari Sa'labah ini. Esok harinya ternyata Sa'labah datang lagi kepada Rasulullah. Kata Sa'labah, ya Rasulullah, doakanlah saya ya Rasul, agar hidup saya bisa lebih baik. Kalau saya jadi orang kaya, saya akan berimpak, saya akan berzakat, saya akan bantu orang banyak. Doakanlah saya ya Rasul. Kata Rasul, sesungguhnya bersabar dengan apa yang engkau alami hari ini lebih baik ketimbang engkau diberi banyak tapi nanti engkau tak bersyukur kepada Allah. Namun ternyata Sa'labah belum puas juga. Esok hari datang lagi kepada Rasulullah, minta didoakan agar diberikan oleh Allah rizki, diberikan oleh Allah kekayaan. Dan pada akhirnya Rasulullah mendoakan Sa'labah. Rasul berdoa agar Sa'labah diberikan oleh Allah kekayaan dan diberilah oleh Rasulullah sepasang ekor domba. Dan sepasang ekor domba ini ternyata menjadi sumber rizki bagi Sa'labah. Dombanya luar biasa. Kalau orang dalam setahun hanya bisa melahirkan sekali, domba Sa'labah itu melahirkan banyak, tidak seperti domba-domba pada normalnya. Dan pada akhirnya Sa'labah pun memiliki banyak domba dan menjadi orang yang kaya raya. Hari demi hari berganti terus. Sa'labah yang dahulunya ketika miskin rajin sholat ke masjid, begitu sudah banyak domba-domba yang dia miliki, akhirnya Sa'labah datang ke masjid hanya sekali sepekan. Bahkan sampai pada akhirnya Sa'labah tak lagi muncul datang ke masjid. Sehingga pada suatu hari Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mengambil zakat. Dan para sahabat datang kepada Sa'labah untuk meminta zakat. Dan na'udzubillah, pada saat itu apa yang terjadi? Sa'labah tidak mau mengeluarkan zakatnya. Dia menganggap, oh zakat ini sama dengan pajak. Saya tak mau bayar pajak. Ini hasil usaha saya. Maka kejadian itu pun disampaikan oleh sahabat ini kepada Rasulullah. Rasulullah pun marah kepada Sa'labah sampai-sampai Allah menyebut Sa'labah di dalam Al-Quran bahwa zakatnya Sa'labah tak diterima oleh Allah dan Rasulnya. Lalu mendengar berita kemarahan Rasulullah tadi, Sa'labah khawatir. Dia datang kepada Rasul untuk membawa zakatnya,
tapi ternyata Allah telah melarang Rasul untuk menerima zakat sa'labah. Sampai akhirnya ketika Rasulullah udah wafat pun sa'labah zakat-zakatnya tak diterima Rasul. Lalu ketika Abu Bakar menjadi khalifah, sa'labah kembali membawa zakatnya. Kata Abu Bakar, kalau Rasulullah utusan Allah tak menerima zakatmu, tidak ada alasanku untuk menerima zakatmu. Begitu juga pada masa Umar, sampai akhirnya pada masa Utsman bin Affan, zakat sa'labah seumur hidupnya tak diterima. Artinya apa dari penggalan kisah sa'labah ini? Sa'labah ketika masa hidupnya miskin, dia menjadi orang yang baik, menjadi orang yang taat. Tapi ketika diberi Allah harta, di saat itu ternyata sa'labah tidak bisa istiqomah. Maka nikmat istiqomah ini itu adalah nikmat yang besar. Bahkan disebutkan satu nikmat istiqomah itu lebih baik dari 1000 nikmatnya karomah. Ada orang yang bisa terbang di angkasa. Ada orang yang bisa sampai ke suatu tempat yang jaraknya ratusan bahkan ribuan kilometer hanya dalam hitungan menit. Ada orang yang lewat di tengah hujan tak basah. Ini adalah karomah. Tapi ternyata satu nikmat istiqomah lebih mulia dibandingkan 1000 karomah yang Allah titipkan kepada seorang hamba. Maka hari ini pun berapa banyak kita saksikan orang-orang yang berada di sekitar kita. Ketika masa-masa mungkin dahulu ketika jadi santri, mereka sholat 5 waktu rajin berjamaah ke masjid. Baca Quran tak pernah tinggal tiap hari. Begitu tamat dari pesantren, ke masjid akhirnya cuma sekali seminggu. Baca Quran hanya pada momen-momen tertentu. Ketika ada acara akikahan, ketika ada acara pesta, ketika ada kerasukan setan, baru kembali dibuka Al-Quran. Apa yang tidak mereka dapati? Nikmat istiqomah. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita biasakan selama bulan Ramadan ini akan istiqomah di dalam kehidupan kita sampai nanti ajal menjemput. Bukan hanya sekedar di bulan Ramadan, tapi sampai nyawa berpisah dengan badan kita. Kita berdoa kembali agar Allah memberikan kita nikmat istiqomah. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang singkat dan terbatas ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.